Di Pulau Borneo bagian timur, ada dua kota penting yang menjadi pintu gerbang perbatasan antara negara Indonesia dan Malaysia. Dua kota penting tersebut adalah Kota Tarakan di Kalimantan Utara, Indonesia, dan Kota Tawau di negara bagian Sabah, Malaysia. Dalam sejarahnya pada Perang Dunia Kedua, tahun 1945 ketika pertempuran antara pasukan sekutu melawan Jepang dan tahun 1965, ketika terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia, wilayah ini pernah menjadi arena pertempuran terbuka, sehingga di kedua kota ini menyimpan catatan sejarah penting baik bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia. Hal ini menjadikan kedua kota tersebut sangat istimewa untuk kita ketahui. Dalam video kali ini saya sudah menyiapkan sedikit rangkuman perbandingan antara Kota Tawau, Sabah Malaysia dan Kota Tarakan, Kalimantan Utara Indonesia, baik dari segi wilayah, demografi hingga tempat wisata yang paling menarik. Kota Tarakan merupakan kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Kota ini juga dinobatkan sebagai kota terkaya urutan 17 di Indonesia. Kota Tarakan memiliki luas wilayah 249,65 km persegi dan jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2016 berjumlah 244.185 jiwa. Asal mula nama Tarakan, berasal dari bahasa Tidung yang artinya tempat singgah, tarak, dan makan, ngakan. Sesuai dengan namanya, dulu pulau ini berfungsi sebagai tempat persinggahan atau tempat istirahat dan melakukan barter antara kaum nelayan dari Kerajaan Tidung pada masa sebelum datangnya kaum kolonial Belanda. Kota Tarakan memiliki posisi yang strategis bagi Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebagai pintu gerbang dan pusat transit perdagangan antar pulau di wilayah utara Kalimantan dan antar negara di kawasan Indonesia, Malaysia hingga Filipina. Sedangkan Kota Tawau merupakan sebuah kota di negara bagian Sabah. Kota Tawau merupakan kota ketiga terbesar di Sabah setelah Kota Kinabalu dan Kota Sandakan. Kota ini berjarak 500 km dengan Kota Kinabalu. Wilayah Tawau secara keseluruhan seluas 6.125 km persegi sedangkan wilayah kotanya seluas 55,9 km persegi. Kota ini berbagi perbatasan langsung dengan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian di timur dikelilingi Laut Sulu dan di selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi. Hingga tahun 2000, populasi Tawau diperkirakan berjumlah sekitar 304.888 jiwa. Dikutip dari North Borneo Historical Society, nama Tawau sendiri adalah berasal dari bahasa Tidung dari kata tawai yaitu kegiatan memancing ikan. Seiring berjalannya waktu, perkampungan nelayan Tawai ini, lambat laun dikenali dengan sebutan Tawau, mengikuti sebutan masyarakat Suluk yang merupakan penduduk mayoritas di sekitar perairan wilayah Kesultanan Sulu. Kota Tawau dikenal sebagai kota penghasil produk tembakau, minyak sawit, dan coklat, sehingga kota ini memiliki peran penting penghasil produk ekspor bagi negara Malaysia. Kota Tawau juga disebut sebagai pusat penghasil coklat top di Asia pada tahun 1980. Karena lokasinya yang terletak dekat dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, kota ini juga terkenal dengan kuliner hidangan laut yang lezat. Kota Tawau dan Kota Tarakan ini terhubung melalui jalur laut via kapal feri cepat dengan membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam, namun perjalanan laut tersebut akan beberapa kali berhenti di beberapa pulau untuk beristirahat dan mencari makanan bagi penumpang. Di Kota Tarakan terdapat 4 pelabuhan utama antara lain Pelabuhan Tengkayu 1, Pelabuhan Tengkayu 2, Pelabuhan Malundung dan Pelabuhan Juata Laut, sedangkan di Kota Tawau ada Pelabuhan Tawau. Jika kamu ingin lebih cepat sampai, kamu perlu memesan tiket pesawat terbang dengan durasi perjalanan sekitar 40 menit saja. Di Kota Tarakan ada Bandar Udara Internasional Juata sedangkan di Kota Tawau ada Bandar Udara Tawau.
Kedua bandara tersebut sama-sama memiliki rute penerbangan dari Tawau Tarakan dan sebaliknya dari Tarakan Tawau. Kota Tawau banyak didiami masyarakat berasal dari suku Bugis sekitar 20%, China 15%, sisanya suku Bajau, Melayu dan Bumi Putera lainnya. Sedangkan di kota Tarakan didiami oleh mayoritas suku asli yaitu suku Tidung dan dihuni pula oleh suku-suku lain seperti suku Dayak, Bulungan, Banjar, Jawa, China, Bugis, Melayu, Bali, Madura, Moro, Suluk, Toraja, dan beberapa suku lainnya. Pemeluk agama terbesar di kota Tawau dan Tarakan adalah sama-sama beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara, pemeluk agama Islam di kota Tarakan mencapai 85,4% pada tahun 2020, sisanya memeluk agama Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Sedangkan di kota Tawau tidak disebutkan secara jelas jumlahnya, namun secara keseluruhan negara bagian Sabah, pemeluk agama Islam mencapai 65,37%. Bagian terakhir kita melihat beberapa tempat wisata di kedua kota ini. Kita mulai tempat wisata di kota Tawau. Yang pertama adalah Museum Kakao Tek Guan. Kota Tawau merupakan salah satu daerah penghasil coklat terbaik di Asia, maka dari itu jangan sampai melewatkan Museum Kakao Tek Guan di kota ini. Di Museum Kakao ini kamu bisa melihat berbagai macam koleksi coklat yang lezat berbagai variasi. Selain melihat koleksi, kamu juga bisa melihat proses pembuatan coklat yang ada di kilang pengolahan. Di Museum Kakao Tek Guan kamu bisa membeli berbagai produk coklat nikmat seperti popia kakao, popcorn kakao, bar coklat, minuman coklat panas dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Tawau Mural Art. Jika kamu berjalan-jalan di sekitar bangunan Majelis Perbandaran Tawau, kamu bisa melihat keindahan karya seni lukisan mural yang luar biasa. Tawau Mural Art bisa menjadi destinasi foto yang menarik ketika berlibur di Tawau, baik kamu pengunjung yang berasal dari Indonesia, Malaysia Semenanjung, Brunei, Sarawak maupun dari kota-kota negara bagian Sabah sendiri. Yang ketiga adalah tempat belanja di kota Tawau yaitu Pasar Tanjung Tawau. Pasar atau market ini akan membawa kamu untuk berbelanja menarik dan menyenangkan ketika berlibur di Tawau. Terdapat lebih dari 6.000 gerai jualan yang menjajakan berbagai macam barang. Barang yang bisa kamu dapatkan di tempat yang satu ini antara lain seperti pakaian, makanan, dan banyak lainnya. Pasar ini menyajikan barang dengan harga yang cukup murah. Yang keempat adalah tempat wisata sejarah seperti Tugu Peringatan Kalabakan. Tugu ini adalah monumen nasional yang dibangun untuk mengenang terjadinya peristiwa Pilu di Tawau pada tahun 1969. Di mana 11 orang pejuang negara terbunuh dalam peperangan antara Malaysia dan Indonesia pada masa itu. Ada Tugu Peringatan Tentara Jepang. Tugu ini adalah monumen yang dibangun untuk mengenang gugurnya tentara Jepang di Perang Dunia Kedua. Di sini kamu bisa melihat tugu peringatan dan makam-makam tentara Jepang yang tewas di tempat ini pada masa perang. Sekarang kita beralih ke kota Tarakan. Yang pertama mari kita menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di Pantai Amal Tarakan. Tempat wisata ini sangat direkomendasikan untuk kamu kunjungi, terutama bagi pecinta pantai dan laut. Pantai ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pantai Amal Lama dan Pantai Amal Baru. Ciri khas dari Pantai Amal adalah potret alamnya yang masih alami. Tempat wisata di Tarakan, Kalimantan Utara yang kedua adalah hutan mangrove. Sebagaimana hutan mangrove lainnya, tempat ini juga menampilkan pemandangan yang indah, sejuk dan menenangkan. Oleh sebab itu, tempat wisata hutan mangrove menjadi alternatif terbaik bagi kamu yang rindu dengan ketenangan. Selain itu, kamu juga bisa menemukan hewan bekantan. Satwa ini berlindung dan berkembang biak di hutan mangrove Tarakan. Selanjutnya bagi kamu yang ingin mengenal budaya setempat, kamu bisa mengunjungi Baloi Adat Tidung. Tempat ini merupakan destinasi wisata budaya Tarakan yang menarik untuk dikunjungi. Secara historis, suku Tidung merupakan suku Dayak yang ada di sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Karena itu, mengetahui seluk-beluk suku Tidung sangat penting, termasuk rumah adatnya yang terletak di kawasan kota Tarakan bagian tengah.
Yang terakhir sama halnya seperti di Kota Tawau, Kota Tarakan juga syarat dengan sejarah yang cukup panjang. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut dapat kamu temukan di Museum Rumah Bundar, tempat yang dibangun sejak 1930, sekarang dialihfungsikan menjadi museum yang kaya akan nilai sejarah. Tempat ini banyak menyimpan sisa perlengkapan tentara Jepang dan sekutu, antara lain pedang samurai, senjata dan pelurunya, sepatu tentara Jepang, helm tentara sekutu hingga baling-baling pesawat tempur. Di sana juga banyak terpajang foto-foto saat terjadinya pertempuran di wilayah Tarakan pada saat itu. Kemudian ada tugu makam tentara Australia dan juga tugu perabuan tentara Jepang, juga sebagai salah satu bukti adanya peperangan yang sengit di kota ini. Tugu Australia ini sebagai tanda bahwa di areal tugu dulunya terdapat makam dari 225 tentara Australia yang membantu pembebasan kota Tarakan dari kolonialisme Jepang. Namun pada akhirnya semua makam dari tentara Australia tersebut dipindahkan ke negaranya Australia. Di Tugu Australia ini, juga terdapat perjanjian yang isinya tentang perjuangan tentara Australia dari Divisi Angkatan Darat, Laut dan Udara yang membantu mengalahkan tentara Jepang di kota Tarakan. Demikian sedikit rangkuman kami tentang Kota Tawau dan Kota Tarakan, silakan tulis di kolom komentar tanggapanmu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini, sampai bertemu pada video selanjutnya.